Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, saya mohon maaf atas keterlambatan pada sore hari ini. Tapi ngomong-ngomong, saya terlambat nggak hadirin? Ajanya nggak masih? Bada asar. Kalau bada asar, seharusnya saya nggak terlambat ya, karena sekarang masih bada asar. Tapi itu kan justifikasi lagi-lagi. Itu kan cari pembenaran. Kita tahu maksud bada asar adalah setelah asar kajian langsung diselenggarakan. Dan mohon maaf sekali lagi, saya sudah sampai masjid jam 1:30 tadi. Dan beberapa jamaah yang sudah datang jam 2, jam 2.15 itu sempat bertemu. Tapi tadi sekitar jam 3 istri saya sakit dan harus istirahat, dan akhirnya saya pulang dulu ke hotel lagi, lalu balik lagi ke sini. Jadi jam 3 istri saya tidak enak badan, bahkan susah untuk berdiri. Akhirnya beliau butuh istirahat karena kayaknya masuk angin. Lalu saya bawa ke hotel untuk istirahat sehingga bisa nyaman, karena masih ada agenda setelah ini. Lalu saya berusaha kembali ke sini dan macetnya luar biasa, dan kita baru bisa bertemu kurang lebih jam 5:00 pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu mohon maaf atas keterlambatannya, dan permohonan maaf ini saya tujukan kepada koordinator dan DKM masjid yang telah memberikan sarana dan prasarana, dan jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada jamaah sekalian atas niatnya untuk menuntut ilmu agama, lalu plus kesabarannya dalam menunggu, plus kelapang dadaannya sehingga menerima kata maaf dari al-fakir yang sedang berbicara pada saat ini. Jadi insya Allah ada hikmahnya, antum dapat 3 pahala: pahala thalabul ilm, pahala sabar menunggu, dan ketiga pahala memberikan maaf kepada seorang muslim. Tapi ngomong-ngomong, dimaafkan apa tidak? Jazakallahu khairan atas kelapang dadaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang tema yang simpel, tema yang sederhana, namun basic. Ini dasar. Ini yang merubah pola hidup kita di dunia dan menentukan nasib kita di akhirat. Kita berbicara tentang sebuah kata yang sangat luar biasa, kata yang sangat dibanggakan oleh jutaan umat manusia, kata yang apabila kata ini dilecehkan, maka jutaan manusia akan bangkit untuk membela kata ini, dan mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka. Kata yang dipilih oleh Rabbul Alamin sebagai nama agama kita, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Kita akan berbicara tentang kata ini karena pemahaman kita tentang kata ini menentukan apakah kita seorang muslim yang sejati atau kita hanya sekedar mengklaim bahwa kita seorang muslim saja.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengaku Islam tapi tidak tahu apa arti Islam. Secara otomatis ketidaktahuan mereka membuat mereka tidak menjalankan agama mereka dengan baik. Ketidaktahuan mereka membuat mereka mudah dalam mengerjakan kemaksiatan yang Allah larang kepada mereka. Ketidaktahuan mereka tentang arti Islam membuat tanpa sadar sebagian pihak membantah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Islam, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah kunci dari kunci-kunci yang akan membuat kita menjadi Muslim yang sejati. Apa makna Islam? Karena ini kata yang luar biasa, kata yang sangat membanggakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan statement mana lagi yang lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang menyatakan saya seorang muslim. Mengucapkan saya seorang muslim adalah salah satu statement terbaik di dunia. Ini janji Allah dan ini firman Allah, Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan." Ucapan dan statement mana lagi yang lebih baik dari ini? Hadirin, ketika kita mengucapkan saya seorang muslim, itu ibadah kepada Allah. Itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sosok sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah untuk dijadikan seorang muslim sejati. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Al-Baqarah ayat 128. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berdoa dengan sebuah doa yang pastinya bukan doa sembarangan, yang pastinya adalah sebuah konten yang sangat bergengsi. Kalau tidak bergengsi, tidak mungkin diminta oleh orang sekaliber Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau adalah satu dari dua manusia terbaik di dunia. Gelar beliau apa? Apa gelar Nabi Ibrahim? LC? Lewat LC. MA nggak ada apa-apanya. Khalilullah, kekasih Allah, gelar yang hanya dikeluarkan oleh Allah untuk dua hambanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihima. Oleh karena itu pasti permintaan beliau adalah permintaan yang sangat bergengsi. Apa yang diminta oleh beliau? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami sebagai dua hambamu yang muslim. Jadikanlah kami sebagai orang Islam, kata Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan keturunan-keturunan kami sebagai muslim yang sejati. Kalau menjadi muslim yang sejati bukanlah sebuah hal yang sangat prestisius, tidak mungkin diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, semuanya ada loh. Apabila orang kaya punya seluruh mobil, lalu bulan ini dia ngincer sebuah mobil, kira-kira mobil itu bergengsi apa enggak? Semua ada. Ini berarti mobil keluaran terbaru, ini mobil pasti mewah. Nggak mungkin diincar sama dia kalau mobil itu tidak istimewa. Begitu juga Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang bapak dari para nabi. Semua nabi yang lahir dan menjadi seorang utusan Allah setelah beliau pasti merupakan darah keturunannya, dan meminta menjadi seorang muslim yang sejati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terbesarnya, apa arti dari seorang muslim?
Kalau cuma ngomong saya Muslim, nggak mungkin Nabi Ibrahim sampai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pasti ada maknanya. Ini pasti ada hakikatnya. Ini pasti ada hikmah di balik hal itu semua. Hadirin, silakan baca buku tafsir terbaik, Tafsir At-Tabari. Di dalam buku tafsir itu dijelaskan bahwa makna dari Islam adalah apa? Apa makna dari Islam? Selamat, terus patuh, terus terjadi khilaf. Misalnya nih ada teman kita non muslim nih, dia mau masuk Islam, lalu dia tanya kepada kita, Pak, saya mau masuk Islam tapi saya ada sedikit keraguan, bisa nggak Bapak jelaskan apa arti Islam? Simpel aja Pak, jangan ribet-ribet, biar meyakinkan saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira kita jawab apa? Apa jawaban kita? Islam itu, apa Islam itu? Waduh, kayaknya nggak jadi dia masuk Islam kalau begini. Orang Islam aja bingung. Islam satu kata, menyerah. Itu Islam, menyerah. Silakan baca tafsir Tabari ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 128 itu. Islam artinya menyerah. Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila seorang tentara kehabisan peluru, terkepung, lalu dia melihat kekuatan musuhnya tidak seimbang dengan kekuatan dia, maka dia letakkan senjatanya dan dia mengangkat bendera putih seperti ini. Artinya apa? Menyerah. Apa yang terjadi berikutnya? Musuhnya akan memberikan sepasang borgol, lalu mengatakan pakai borgol ini. Kira-kira dia pakai nggak dia? Dia pakai. Loh, tapi kan itu membelenggu Pak. Ustadz, dia sudah menyerah. Itu konsekuensi dari dia menyerah. Lalu musuhnya memerintahkan dia untuk berjalan sampai ke penjara mereka, dan si musuh asik-asik naik jeep mereka. Kira-kira dia protes apa enggak? Enak aja, gue jalan kaki, lo jalan kaki dong. Enggak, dia tidak akan protes. Kenapa? Karena dia sudah menyerah. Lalu ketika sampai di penjara, ketemu dengan Pak Sipir, kata Pak Sipir, tanggalkan pakaian Anda dan pakai baju penjara ini. Karena kan biasanya orang yang masuk penjara disuruh buka baju dan diberikan kostum penjara. Iya apa enggak? Iya enggak? Pengalaman dulu gimana nih? Loh, pengalaman teman mungkin, bukan pengalaman Anda. Jangan tersinggung hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ternyata pakaiannya itu enggak banget deh, modelnya jelek, size-nya kebesaran. Kita biasa pakai M, size-nya XL. Kira-kira kita akan pakai atau kita akan protes? Kita akan pakai. Kenapa? Karena menyerah. Lalu begitu masuk ke dalam penjara, ternyata pola hidup di penjara berbeda dengan pola hidup kita sebelumnya. Biasa kita bangun jam 8 pagi. Di penjara jam 4 pagi udah diketok-ketok sama Pak Sipir. Kira-kira kita akan tarik selimut kita dan terus tidur sampai jam 8 atau kita akan bangun? Kita akan bangun. Kenapa? Karena Anda sudah menyerah. Ternyata menu makanan penjara monoton, nggak ada yang enak. Kira-kira kita akan protes, ini chefnya siapa sih ini? Atau kita akan makan? Kita akan makan. Kenapa? Karena itu konsekuensi menyerah. Hadirin, itulah Islam. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi kita untuk menyampaikan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 162. Apa yang harus kita proklamirkan? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadah serta sesembelihanku. Titik sampai di sini? Belum. Allah melanjutkan, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah, aku serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, itu Islam. Bukan hanya salat,
bukan hanya puasa, bukan hanya sembelihan, bukan hanya zikir, tapi hidup mati kita serahkan kepada Allah. Karena arti Islam adalah menyerah. Marilah kita serahkan pola hidup kita, lifestyle kita kepada Allah Jalla wa Ala. Wa bidzalika umirtu. Atau Allah mengatakan lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya kita tidak boleh menyerahkan hidup dan mati kita kepada orang lain, kepada perusahaan kita, kepada tokoh kita, kepada pihak lain, kepada badan lain, kepada komunitas-komunitas lain, kepada budaya kita. Hanya kepada Allah, la syarikalah. Wa bidzalika umirtu, dan inilah yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama. Silakan cek di buku terjemahan kita apa terjemahan closing statement dari ayat ini, maka kita akan dapatkan, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah konsep menyerah kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Islam adalah menyerah. Dan muslim adalah kata benda subjek, artinya orang yang menyerah. Dan muslimah adalah kata benda subjek untuk perempuan, artinya seorang wanita yang menyerah. Ini yang perlu kita camkan. Islam artinya menyerah, bukan membantah. Islam artinya menyerah, bukan mendebat. Islam artinya menyerah, bukan menolak. Jadi kalau kita ditanya, Kang, agama Akang itu apa? Saya seorang muslim. Artinya apa? Saya menyerah, bukan saya membantah. Kalau membantah itu bahasa Arabnya raddun. Nah gitu. Jadi kalau ada orang ngaku muslim tapi suka bantah ayat, bantah hadis, bantah syariat Allah, kayaknya dia perlu ganti nama deh. Kalau ditanya agamanya apa, Mas? Saya raddun. Nah itu baru cocok. Karena kalau saya muslim nggak cocok. Muslim itu artinya menyerah, bukan membantah. Silakan buka buku bahasa Arab dan buka buku tafsir. Yang namanya menyerah itu nggak membantah. Apabila ada seorang mengatakan saya muslim, tapi ketika dikasih ayat, dikasih hadis, diberikan catatan kaki, didebat, diberikan tanggapan, lalu tanya, Kang, agama Kang apa? Saya muslim. Keliru. Dalam bahasa Arab itu dinamakan mu'tarid, orang yang suka menyanggah. Jadinya diganti, agama Akang apa? Saya mu'tarid. Nah itu cocok. Kalau muslim nggak cocok. Muslim artinya menyerah, bukan membantah, bukan memberikan catatan kaki, bukan mendebat, bukan menyanggah, bukan durhaka, bukan menolak. Ini dikasih ayat, sudah jelas ayatnya, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Menolak dalam bahasa Arab itu rafid. Jadi kalau ditanya harusnya dikatakan saya ini rafid Pak Ustadz. Kalau artinya apa? Suka nolak. Nah gitu. Karena kalau muslim nggak cocok. Yang namanya muslim itu menyerah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, slogan orang muslim sebagaimana yang Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51 adalah makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mohon maaf, salah saya. An-Nur 51 itu Al-Ahzab 36 ya. An-Nur 51 adalah apa? Kok saya lupa sih. Siapa yang bisa bantu An-Nur 51? Maka nali mu'minin walam apa? Maka nali mu'minin walam mu'minatin apa? Bukan. Apa? Innama. Oh, terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Innama kana qaulal mu'minin.
idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya statement orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, jika diajak kembali kepada Allah, diajak kembali kepada Rasulullah SAW, agar Nabi menetapkan hukum di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ayat ini diawali dengan kata-kata innama, artinya seorang muslim itu tidak ada komentar, tidak ada ucapan, dan tidak ada kalimat ketika diajak kembali kepada Allah kecuali dua kalimat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kenapa demikian? Karena ini ada korelasinya dengan makna Islam. Arti Islam tadi apa? Menyerah. Orang yang kalau sudah menyerah diajak, maka jawabannya apa? Kami dengar dan kami taat. Itu orang menyerah. Bukan kami dengar, kami debat. Atau diplesetin ayat tersebut, sami'na wa pikir-pikirna. Ini nggak boleh. Kok dipikir-pikir lagi? Ada seseorang tersangka, ditangkap, akhirnya dia menyerah. Bapak ikut kami ke kantor kami, kata polisinya. Ketika seseorang itu sudah menyerah, kira-kira dia ikut nggak? Atau dia akan mengatakan, mohon maaf Pak, saya musyawarahkan dulu dengan keluarga saya. Mohon maaf Pak, Bapak sudah menyerah. Yang namanya menyerah itu ikut. Yang namanya menyerah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu namanya menyerah. Bukan membantah, bukan mendebat, bukan melawan. Makanya ketika Allah berbicara tentang Islam, apa perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara total, kafah. Kenapa demikian? Karena ini ada korelasinya dengan makna Islam. Allah tidak mengatakan masuklah ke dalam Islam setengah-setengah, enggak. Allah katakan masuklah ke dalam agama Islam secara total. Apa penyebabnya? Karena Islam adalah menyerah, dan orang yang menyerah itu masuk sistem secara total. Itu kan maknanya, orang yang menyerah itu masuk sistem secara total. Ketika orang menyerah lalu dia dimasukkan penjara, maka dia akan masuk sistem penjara secara total. Bukan hari ini di Cipinang, lalu Selasa ketemu di Kota Baru, bukan. Kecuali kerjasama dengan oknum. Orang yang menyerah itu masuk ke sistem secara total, bukan merubah sistem, bukan mengurangi sistem, bukan menambah sistem. Makanya Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak pernah kami contohkan, yang tidak pernah kami ajarkan, maka amal ibadah itu tertolak. Kenapa demikian? Karena itu bukan profil orang yang menyerah. Orang yang menyerah bukan menambah, tapi masuk ke dalam sistem. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu korelasinya. Coba kita jujur kepada Allah. Hadirin, tidak ada yang memaksa kita untuk memeluk agama Islam. Betul nggak sih hadirin? Coba saya ingin tanya, siapa yang masuk Islamnya dipaksa? Angkat tangan. Yang bukan karena kemauan sendiri, bukan karena sukarela. Ada di sini? Nggak ada. Kita semua masuk Islam dengan keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Allah berfirman setelah ayat kursi, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Bahkan apalagi di Indonesia, sore ini kita mau murtad saja ahlan wa sahlan. Allah berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin tetap bertahan di atas Islam dan iman, silahkan. Dan barang siapa yang ingin kafir dan murtad, ahlan wa sahlan, kata Allah. Gak ada masalah. Gak ada yang maksa kita. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan saya muslim. Tidak ada yang memaksa kita mengatakan bahwa agama saya Islam. Oleh karena itu Allah minta kita jujur.
Hanya itu kok. Jujur dong. Arti saya muslim adalah saya menyerah. Islam itu konsep menyerah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta kita jujur, nggak ada yang maksa. Saya akan berikan analogi sederhana, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak. Lalu anaknya kita sekolahkan ke sebuah sekolah. Kira-kira kita nyari sekolah yang ada peraturan atau yang nggak ada peraturan? Coba nih, jujur. Kita nyari sekolah buat anak kita yang ada peraturannya atau yang nggak ada peraturan? Yang ada peraturan. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya sekolah anak sekali di sekolah A. Bagus Ustadz, nggak ada peraturannya. Mau datang jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 11 boleh. Ada yang masukkan anaknya sekolah tersebut? Kan nggak ada. Justru ketika peraturannya semakin ketat, kita akan semakin optimis terhadap anak kita. Nah ternyata hadirin sekalian, anak kita nggak mau ikut peraturannya. Misalnya anak kita SMP, hari Senin peraturan seragam di sekolah tersebut pakai putih-putih, Selasa sampai Kamis pakai putih biru, Jumat pakai batik atau baju koko. Di Bandung Jumat apa? Baju koko ya? Pakai baju koko. Anak kita nggak mau ikut peraturan. Hari Senin dia pakai baju koko. Lalu Selasa sampai Kamis putih-putih. Hari Jumat pakai putih biru. Kira-kira kita dipanggil tidak sama kepala sekolah atau guru BPBK-nya? Kita akan dipanggil. Lalu akan dijelaskan, mohon maaf Pak, Bu, anak Bapak itu tidak mau mengikuti peraturan kami dalam masalah seragam. Kita katakan, bagus itu. Saya aja bapaknya nggak pernah ngatur, Anda lagi ngatur-ngatur. Kira-kira jawaban pihak sekolah apa hadirin? Mereka akan mengatakan, benar Pak, kami tahu sedalam-dalamnya Bapak adalah orang tuanya dan kami bukan siapa-siapa. Namun perlu Bapak ingat, Bapak yang telah memasukkan anak Bapak ke sekolah kami dan tidak ada paksaan sama sekali. Dan sekolah kami punya peraturan Pak, sekolah kami punya sistem. Kalau Bapak tidak suka dengan sistem sekolah kami, monggo silahkan, Bapak tahu pintu gerbangnya ada di mana. Kan simple. Nah begitu juga dengan agama, nggak ada yang maksa kita masuk ke dalam Islam. Kalau kita nggak suka, Allah kasih pintu gerbang yang sangat luas untuk kita. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang tidak mau, silakan keluar. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Allah hanya minta kita jujur. Arti saya muslim itu saya menyerah, bukan saya membantah, bukan saya mendebat, bukan saya beropini. Jadi kalau sudah menjadi muslim nggak ada lagi tuh menurut saya Pak Ustadz, kok menurut Bapak? Harusnya kan menurut Allah. Karena artinya saya muslim, menyerah, bukan memberikan pendapat. Kalau memberikan pendapat bahasa Arabnya muktarih. Jadi harusnya saya muktarih, saya orang yang hobi kasih pendapat, bukan saya muslim. Muslim itu artinya menyerah, suka atau nggak suka, itu menyerah, nggak bisa diganti lagi, menyerah, dan tidak ada yang maksa kita. Oleh karena itu jangan sampai kita divonis munafik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda orang munafik? Ayatul munafiki salat. Tanda orang munafik ada 3 kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara bohong. Nah dikhawatirkan kita ngaku saya muslim tapi masih ngebantah, masih ngelawan, masih durhaka. Ini bener nggak sih? Arti muslim kan menyerah, bukan membantah. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu lebih menghormati orang kafir daripada orang munafik. Camkan baik-baik. Allah lebih menghormati orang kafir daripada orang munafik. Buktinya apa? Orang munafik disiksa lebih parah daripada orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik berada di basementnya neraka. Jadi B2, B3, B4, nah itu di basementnya neraka, di keraknya neraka. Apa penyebabnya? Karena orang kafir fair. Dia nggak mau tunduk, dia katakan saya nggak mau tunduk. Dia durhaka, dia katakan saya nggak percaya.
Orang munafik tidak jujur. Dia mengaku saya menyerah, tapi main belakang, tapi ngebantah, tapi kasih opini, tapi kasih komen, tapi mendebat. Gimana sih? Katanya menyerah. Nggak fair. Allah lebih suka fair-fairan aja. Kalau Anda nggak terima, katakan saya nggak terima. Kalau Anda nggak percaya, katakan saya nggak percaya. Itu lebih dihormati oleh Allah. Adapun munafik tidak gentle, ngaku muslim tapi bermain di belakang. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadilah muslim sejati sebagaimana harapan dari Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang-orang yang menyerah kepada Engkau, bukan membantah, bukan mendebat, bukan melawan, bukan menambah agama Allah Subhanahu wa taala atau mengurangi, bahkan mengkebiri agama tersebut. Menyerah, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu muslim sejati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembicaraan kita tadi, kita sempat menganalogikan Islam dengan tentara yang menyerah. Iya apa tidak? Betul ya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui dalam ilmu analogi atau ilmu kias, dua hal yang dikiaskan itu tidak harus sama dari semua sisi. Cukup memiliki benang merah yang sama atau sama dalam satu sisi tertentu, maka kita bisa mengkiaskan sebuah hal dengan hal lain di kasus tersebut. Iya apa tidak? Ya. Maksudnya begini nih, biar nggak rancu. Tentara, ketika kita mengkiaskan Islam dengan tentara, yang ingin kita ambil hanya makna dasarnya saja, agar bapak-bapak dan ibu sekalian lebih mudah memahaminya. Bukan menyamakan penyerahan seorang hamba kepada Allah dengan penyerahan seorang tentara kepada musuhnya secara mutlak. Saya ingin bertanya, apabila seorang tentara menyerah kepada musuhnya, kepada siapa dia menyerah? Jawabannya, kepada pihak yang akan membelenggunya. Betul nggak? Iya. Kepada siapa dia menyerah? Kepada pihak yang akan menyiksanya. Iya apa tidak? Bahkan kepada pihak yang akan melukai, bahkan tidak segan-segan membunuhnya. Ini perbedaannya. Seorang hamba ketika menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia baru saja menyerah kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Khabir. Kita baru saja menyerahkan urusan kita kepada Al-Alim. Siapa Al-Alim, hadirin sekalian? Allah. Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dalam surat Al-Mulk ayat 14 Allah menyatakan, bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Bapak-bapak punya mobil Mercedes-Benz S-Class, paling tinggi ya S-Class ya. Saya ingin tanya, ketika ada masalah atau ketika ingin servis, kira-kira kita bawa ke bengkel mana, hadirin? Bengkel resmi Mercy. Kenapa demikian? Pak Ustadz, simpel, pabrikannya lebih tahu tentang kondisi mobil ini. Hadirin, kalau masalah mobil aja begitu, bagaimana dengan manusia yang lebih sulit dimengerti ribuan kali daripada Mercy? Bukankah pencipta kita lebih paham tentang kita? Kenapa kita nggak serahkan saja kepada ahlinya, kepada pencipta kita? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Hadirin, Allah lebih tahu tentang yang terbaik untuk kita. Jangan sok pintar di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap ini buruk,
Kita pikir yang haram ini ribetin kita, nyusahin kita, membelenggu kita. Ternyata yang terbaik untuk kita, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya, kita anggap ini baik untuk kita, ternyata haram dan buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa, kata Allah. Kita nggak boleh sok tahu. Ustadz, kalau ini haram, ini haram, ini haram, terus saya kerja apa? Bapak baru saja sok tahu di hadapan Allah. Masa nggak ada jalan keluar? Allah berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Hadirin, tidaklah sesuatu dihalalkan oleh Allah kecuali karena Allah tahu itu bermanfaat atau aman untuk kita konsumsi dan kerjakan. Dan tidaklah sesuatu itu diharamkan oleh Allah karena Allah tahu jika kita mengkonsumsi dan mengerjakannya itu akan merusak kita dan meracuni kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Yang Nabi halalkan hanya yang baik-baik saja untuk kalian, dan yang Nabi haramkan hanya yang buruk-buruk saja untuk kalian. Yang menciptakan kita lebih paham tentang kita. Oleh karena itu menyerahlah. Kenapa kita bisa menyerah kepada manusia? Karena ilmunya. Namun kita tidak bisa menyerah kepada Allah, padahal Allah yang maha berilmu dari segala sesuatu. Saya ingin tanya hadirin sekalian rahimanillah wa yakum. Ketika ada seseorang dioperasi di kepalanya atau bypass, kira-kira dia bius atau dia dalam kondisi sadar? Bius kan? Dibius. Artinya apa? Dia menyerahkan sepenuhnya kepada sang dokter. Padahal kalau dokter salah gunting, fatal apa enggak? Fatal. Kenapa dia bisa menyerahkan hal yang sangat-sangat vital dalam hidupnya? Ini hidup mati loh. Dokter salah, fatal. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kita udah tanda tangan. Aman. Tapi kenapa kita bisa menyerah? Dengan penyerahan yang sangat total, kita rela dibius. Ada yang mengatakan, dok saya mau operasi kepala tapi jangan dibius. Saya ingin pastikan dokter nggak salah gunting. Ada yang seperti itu? Kan nggak ada. Kita menyerah. Kenapa kita menyerahkan kenapa kita menyerahkan operasi yang sangat besar ini kepada sang dokter? Karena kita tahu dokter pakarnya. Karena ilmunya sang dokter. Kalau kita bisa menyerahkan hal itu kepada dokter dengan ilmunya, padahal saya ingin tanya, dokter bisa salah apa enggak? Bisa. Dokter bisa keliru? Bisa keliru. Kenapa kita tidak mempercayakan hidup kita, tubuh kita kepada Rabbul Alamin yang tidak mungkin pernah keliru? Saya ingin tanya, ketika dokter kasih resep, kira-kira resep itu antum tebus apa enggak? Tebus. Ketika antum kasih ke apoteker, antum tungguin di dapurnya atau antum duduk di ruang tunggu dan pasrah begitu saja dengan racikan sang apoteker? Antum akan pasrah nunggu. Padahal kalau salah nyampur fatal apa enggak? Antum keracunan loh. Tapi kenapa antum menyerahkan obat tersebut biar diracik oleh apoteker? Itu menyerah, iya enggak? Itu menyerah. Karena kita katakan, karena apoteker tahu ilmunya Pak Ustaz. Saya mah pasrah aja. Itu bisa. Sama dokter bisa. Sama apoteker bisa. Tapi kenapa kepada Al-Alim, Al-Khabir kita memberikan mosi tidak percaya kepada Rabbul Alamin? Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, jadilah muslim yang sejati dengan masuk ke dalam Islam secara total. Pihak yang kita serahkan urusan kita adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha penyayang dan maha pengasih. Nabi SAW dalam hadis Umar menyatakan, "Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha." Jadi Nabi lagi ngumpul dengan para sahabat, lalu melihat seorang ibu yang sedang menyusui kehilangan anaknya. Bayangkan, anaknya misalnya usia 6 bulan hilang dalam beberapa jam. Kira-kira panik gak? Ibu-ibu punya balita usia 6 bulan hilang 4 jam, panik? Oh enggak ya, hebat di sini. Oh saya salah, mohon maaf ya. Kalau di Jakarta sih panik, tapi di Kota Baru nggak panik. Luar biasa. Mohon maaf saya salah.
Seharusnya sih panik ya. Karena ini 6 bulan. Kalau usia 12 tahun hilang 4 jam, kita akan tenang, paling main game online Pak Ustadz, paling ke rental PS. Tapi ini 6 bulan hilang, kita akan panik, kita akan lari ke sana, lari ke sini. Dan itu yang dilakukan oleh ibu tersebut. Akhirnya si ibu ketemu anaknya. Tanpa buang-buang waktu, anak itu langsung diambilnya, digendongnya, dan disusui di tempat. Begitu melihat fenomena yang penuh dengan nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai cinta, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atarawna hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, bagaimana menurut kalian? Kira-kira nih, ibu tersebut tega nggak melempar anaknya ke kobaran api? Apa kata para sahabat? La wahiyya taqdir ala alla tatraha. Nggak mungkin lah ya Rasulullah, selama ibu itu bisa mempertahankan anaknya. Apa kata Nabi SAW? Lallah arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketahuilah, Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu tersebut kepada anaknya. Sebagaimana seorang ibu tidak akan meracuni anaknya, begitu juga Allah dengan syariatnya. Allah dengan perintah dan larangannya. Tidak mungkin Allah turunkan perintah dan larangan hanya untuk meracuni kita, hanya untuk membebankan kita, hanya untuk membelenggu kita dan mempersempit ruang gerak kita. Gak mungkin, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Namun untuk kebaikan kita, karena Allah tahu, karena Allah sayang sama kita. Manusia kalau nggak diatur, kalau hidupnya nggak pakai peraturan, liar. Itu manusia. Antum punya perusahaan, nggak ada peraturan, kira-kira perusahaan itu maju nggak? Enggak. Antum dari Kota Baru mau ke Jalan Asia Afrika Bandung, seluruh traffic light warnanya hijau semua. Kira-kira sampai nggak ke sana? Nah, sampai nggak kira-kira? Lampu hijau, lampu merah, itu kan bahasa traffic, ya enggak? Kalau kita gunakan bahasa syariat, lampu hijau itu artinya apa? Halal, karena kita halal berjalan. Lampu merah artinya apa? Haram. Kita nggak usah bicara surga deh yang jauh banget. Kita bicara Kota Baru, Asia Afrika. Kalau semua lampu hijau, artinya halal semua. Kira-kira kita sampai Asia Afrika? Nggak mungkin. Karena setiap kita ketemu dengan perempatan atau pertigaan, deadlock. Semua ingin masuk, semua ingin maju. Akhirnya nggak ada yang bisa jalan. Makanya kita butuh lampu merah, haram. Yang justru akan membuat kita sampai ke tujuan kita. Hadirin, begitu juga dengan kehidupan. Kita berpikir, alangkah indahnya jika semua makanan halal, semua pekerjaan halal, semua hal-hal di dunia halal atau lampu hijau. Ketahuilah, kalau itu terjadi kita tidak akan sampai surga. Dan kita akan sengsara di dunia sebelum masuk di dalam api neraka Allah. Karena itu tadi hidup, harus ada haramnya. Harus ada haramnya. Dan itu bentuk kasih sayang Allah. Saya ingin tanya, antum sayang nggak sama anak antum? Antum udah nikah belum sih ngomong-ngomong? Udah kan? Sayang nggak sama anak antum, Pak? Sayang. Kira-kira cara antum mengungkapkan rasa kasih sayang antum ke anak antum dengan antum bebaskan atau antum larang? Pak, aku mau malam mingguan sama teman ya. Kamu mau pulang jam berapa? Jam 10, Pak. Oh boleh. Oh boleh, Pak. Kalau jam 12? Boleh. Kalau jam 3, Pak? Boleh. Nggak pulang juga nggak masalah. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Karena kita akan merusak dia. Anak kita kelas 2 SD pulang ke rumah sambil ngerokok. Assalamualaikum, Pak. Pak, kenapa nggak kenapa nggak dilarang anak tersebut? Ustadz, saya sayang sama anak saya. Biarkan. Jangan mematikan ide dan jiwa kreativitasnya. Kira-kira mungkin? Nggak mungkin. Kenapa kita bisa terima konsep ini dalam hidup kita sama orang lain, dan kita nggak bisa terima kalau Allah yang larang kita? Allah melarang kita karena sayang. Allah tahu kalau kita nggak diatur,
Nggak ada hal yang haram, kita akan hancur dunia akhirat. Tapi itulah hebatnya manusia dalam tanda kutip. Sok tahu, sok pintar, merasa diri cerdas, sehingga tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, seorang muslim yang sejati adalah seorang muslim yang akan mengucapkan sami'na wa ata'na, yang akan menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tutup dengan sebuah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Ayat ini menarik karena dalam ayat ini Allah awali dengan sumpah. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, apa gunanya sumpah dalam bahasa? Sumpah itu tujuannya apa sih dalam berbicara? Untuk menekankan, meyakinkan. Kita semua sepakatlah, ayat Allah tanpa sumpah pun sudah cukup. Betul apa enggak? Apakah kita butuh sumpah untuk meyakini sebuah ayat dalam Al-Quran? Enggak butuh. Tapi ketika Allah bersumpah, ini berarti super penting. Jangan ada yang berpikir sebaliknya. Allah awali dengan sumpah. Yang kedua, yang semakin membuat ayat ini semakin unik dan semakin berkelas, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya. Itu jarang loh. Allah sering bersumpah, tetapi paling banyak bersumpah dengan apa? Makhluk-makhluknya. Contohnya apa? Wal asri, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Was-samai, demi langit. Wal qamari, demi bulan. Tapi untuk ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya. Luar biasa. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan berislam dengan Islam yang sejati. Sehebat apapun klaim mereka, sefasih apapun lisan mereka, hatta sampai mereka memenuhi 3 hal ini. Yang pertama, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menyerahkan urusan-urusan mereka kepada engkau wahai Muhammad. Menyerah, bukan menggunakan otak mereka, bukan menggunakan pemikiran mereka, sampai mereka menyerahkan urusan mereka kepada engkau, biar engkau yang memutuskan. Hatta yuhaqqimuka, menjadikan engkau hakim. Serahkan berkasnya, biarkan Nabi yang memutuskan. Setiap ada masalah rumah tangga, serahkan berkasnya kepada Nabi, biar Nabi yang memutuskan. Ada masalah tentang sholat, serahkan berkasnya, biar Nabi yang memutuskan. Ada masalah tentang pekerjaan, serahkan berkasnya, biar Nabi yang memutuskan. Islam adalah menyerah. Cukup sampai di sini? Belum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kriteria yang kedua, lalu mereka tidak punya beban, tidak merasa berat atas keputusan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Gak galau, gak bimbang, pokoknya lempeng aja. Jadi hukumnya halal pak Ustadz. Oke, saya kerjakan. Mohon maaf Pak, hukumnya haram ini hadisnya. Oh jadi haram Pak Ustadz ya? Ya udah, nggak ada masalah. Itu nggak ada perasaan bimbang, nggak ada galau, nggak ada stres, nggak ada maju mundur. Cukup sampai di sini? Belum. Wa yusallimu taslima, sampai mereka menerima dengan penuh totalitas. Hadirin, Allah yang menyatakan kita tidak akan berislam dan beriman sampai 3 kriteria ini ada pada kita. Mengklaim muslim itu mudah, tapi setiap klaim harus dibuktikan. Ulama kita menukil sebuah bait, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahum bidzak. Setiap cowok ngaku pacarnya Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui mereka pacar-pacarnya. Setiap orang mengaku saya muslim, saya Islam, tapi yang jadi masalah Allah akui tidak klaim kita pada hari kiamat. Allah tidak akan akui kalau kita tidak membuktikan klaim kita tersebut dengan setiap 8 langkah kita,
dengan setiap sikap kita, ketika kita berhadapan dengan firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Islam adalah menyerah, maka seorang muslim yang sejati, ia serahkan jiwa raganya kepada konsep Allah. Ingat, kepada konsep Allah. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir, bukan berarti kita nggak boleh berijtihad, tapi kita harus serahkan semua ranah ijtihad kembali kepada konsep Allah. Kita harus serahkan kepada Allah mana hal yang sudah baku dan tidak bisa diperdebatkan lagi, dan mana ranah di mana kita boleh berpikir dan menentukan hukum dengan ijtihad kita. Itulah makna Muslim dan Islam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Ada kesempatan untuk sesi tanya jawab atau sudah cukup? Cukup. Ya, kita cukupkan dulu, nanti kita bicara dengan panitia. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya sangat berbahagia bisa bersama antum semua pada kesempatan sore hari ini, dan semoga kajian ini memberikan manfaat khususnya bagi yang berbicara dan yang mendengarkannya, dan menjadikan kita benar-benar menjadi seorang muslim yang sejati, sebagaimana harapan seorang sosok yang sangat besar di dalam sejarah peradaban manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.